seksual dapat disalurkan secara halal. Yang kedua, manusia mempunyai anak, ingin mempunyai anak. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah adalah pernikahan. Yang ketiga adalah mempererat hubungan. Hikmahnya adalah untuk mempererat hubungan. Dan mengharapkan terjalinnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini, wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan dalam surat Yasin ayat 30 namun dijelaskan, subhanalladzi khalaqal azwaj Ibu, mohon maaf Bu, kayaknya sinyalnya kurang bagus Bu, jadi ini putus-putus. akan memeliharanya. Membina keluarga sejahtera lahir dan batin. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu membentuk keluarga harmonis dan sejahtera harus dilandasi dengan rasa cinta, kasih sayang, atau kasih sayang agar cinta atau cita-cita dan tujuan bangun keluarga bahagia dan sejahtera diharapkan mampu untuk mewujudkan peran utamanya. Dan tempat individu bernaung dalamnya menjadi prinsip kesatuan dan keutuhan untuk mencapai kebersamaan. Dan yang ketiga adalah perkawinan membentuk keluarga yang harmonis. Bentuklah sebuah keluarga yang harmonis. Karena kita tenang, ada ikatan batin, ketenangan, tidak dikejar-kejar, dan tidak ada rasa takut, dan tidak ada rasa sembunyi dan malu, dan tidak ada rasa sembunyi, tidak ada yang takut dimarahi dan sebagainya. Upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang suci dan luhur. Dalam hal ini mengandung aspek bahwa nikah adalah ibadah. Aspek hukumnya bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan mengikuti undang-undangan yang berlaku. Yang keempat, membangun hubungan keluarga kesehatan jasmani. Manusia ibarat satu bangunan. Hal ini misalnya suami istri harus ada ikatan yang utuh, saling merasakan kebahagiaan dan ketentraman, di mana kalau suami tersakiti, istri
pun akan merasakan. Dan sebaliknya, kalau istri yang tersakiti, suami pun akan merasakan sakit yang luar biasa. Itulah yang namanya ada ikatan cinta dan ikatan kasih sayang. Oke, selanjutnya, Maaf Bu, ya. sinyalnya kayaknya kurang baik Bu, jadinya putus-putus. Oh gitu. Iya. Bisa minta tolong dicek lagi. Terima kasih Bu. Dan merupakan pusat motivasi kerja, hidup, dan ibadah. Yang keempat yang dinamakan sakinah, yaitu menjadi tempat sarana membangun masyarakat Islami. Yang kelima adalah benteng terkuat dalam memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan budaya Islam. Yang keenam, sarana ya, suara saya jelas tidak, Ustaz? Mbak, Maaf Bu Lina, suaranya terputus-putus. Sepertinya koneksinya kurang bagus itu Ibu. gitu ya? Iya. Terus gimana? Silakan dilanjutkan saja Ibu. Nanti mungkin kita kembangkan dalam sesi diskusi saja gitu. Dilanjutkan aja Ibu dulu materinya. Keturunan saja, tapi kita akan bangun di antara hal yang perlu diperhatikan untuk membentuk keluarga yang berkualitas adalah dengan menumbuhkan suasana yang harmonis, suasana dan kasih dan sayang, dan lingkungan dan yang harmonis tentunya dengan keluarga. Sebab ketentraman dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Seperti dalam halnya firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan, cenderung merasa tentram bersamanya dan dijadikan di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang bersyukur. Baik, kemudian menentukan pasangan. Sebelum kita melaksanakan pernikahan, kita wajib menentukan pasangan. Dalam memilih pasangan, kita tidak boleh memilih calon pasangan, harus memilih calon, kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun. Adalah seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki atau memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti
di sini. Di antaranya satu, seorang laki-laki boleh memilih perempuan yang solehah, memilih calon atau calon istri yang solehah. Dan itu wajib ya, wajib dilakukan. Tidak boleh ketemu jatuh cinta kemudian menikah, itu namanya tidak berpikir ke antaranya adalah fasalihat qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Dikatakan bahwa wanita atau istri solehah adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di tempat, karena Allah telah menjaga mereka. Yang kedua adalah apa tadi? Perempuan ya. Perempuan dibuahi oleh sperma atau air mani, dikatakan dalam bahasa kita. Artinya itulah yang dibilang dengan wanita subur. Jadi siap untuk dibuahi sehingga menghasilkan keturunan yang sempurna. Yang kedua adalah perempuan yang masih gadis. Mana yang perempuan yang masih gadis? Yang disebut dengan perempuan yang masih gadis adalah dalam bahasa kita masih perawan. Dijaga erat, jangan sampai terlepaskan. Dan sebaliknya, pria juga seperti itu tentunya. Yang keempat adalah perempuan yang masih bersenasab atau bernasab baik. Perempuan yang bernasab baik. Bagaimana perempuan yang bernasab baik itu? Perempuan yang bernasab baik itu diantaranya adalah mereka dikatakan nasabnya itu bagus, keturunannya bagus. Keluarga dekat, yaitu perempuan yang artinya bukan tidak ada hubungan satu darah dengan perempuan, karena ya itu yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi perempuan yang darah atau laki-laki yang ada hubungan darah, masih ada hubungan darah, ada kerabat dekat yang masih berhubungan darah yang tidak boleh dinikahi. Itu adalah yang dimaksud adalah perempuan yang bukan keluarga dekat. Semuanya. Kemudian yang keenam adalah perempuan yang sekufu. Perempuan yang sekufu. Apa
Apa yang dimaksud dengan perempuan yang sekufu? Perempuan yang sepadan. Yang dimaksud sekufu adalah sepadan, sesuai, boleh dibilang seusia, mau sederajat boleh. Artinya misalnya ini sekufu dengan saya, seusia. Misalnya suaminya atau laki-laki. Kemudian adalah perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik. Dan kriteria yang harus diperhatikan yaitu laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh. Bagaimana ya laki-laki yang soleh ini? Laki-laki yang soleh, subhanallah, yaitu kuat amalan agama. Suami yang sangat diidam-idamkan oleh kaum Hawa. Yang kedua adalah laki-laki yang bijaksana. Laki-laki yang bijaksana yang bagaimana? Yaitu laki-laki yang penyantun. Bijaksana dalam hal ini adalah penyantun. Laki-laki yang sangat penyantun, sangat mengayomi, itu yang termasuk dalam kategori laki-laki yang bijaksana, sangat mengayomi. Kemudian laki-laki yang berwibawa. Dia akan selalu mengayomi terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya atau orang-orang yang menjadi tanggungan keluarganya. Yang ketiga adalah laki-laki, yang keempat adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Yang ketiga ya, laki-laki yang bertanggung jawab. Subhanallah. Dan semua wanita mengharapkan laki-laki yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Bertanggung jawab dalam hal apa? Dalam hal keluarga, kehidupan sehari-hari. Hendaknya kriteria ini diterapkan baik kita sebagai seorang Hawa atau sebagai seorang Adam. Kemudian dikatakan laki-laki yang bertanggung jawab, artinya dia selalu tidak mementingkan dirinya sendiri, selalu mengedepankan orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang dikasihi, terutama istri dan anak-anak. Kemudian yang keempat adalah laki-laki yang sehat. Laki-laki yang sehat Ibu, mohon maaf Bu. pekerjaan yang berat yang wanita semua lakukan bisa, yaitu
itu laki-laki harus mampu, terutama dalam hal yang berat-berat, ya, dalam hal yang berat-berat yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang istri, tapi suami bisa menghandlenya. Itu adalah laki-laki yang sehat. Kemudian ya, Ini sinyalnya kan masih kurang bagus. Apa kita langsung ke tanya jawab aja Bu? Gimana? oh bisa, boleh sebentar saya selesaikan cuma sedikit. Oke. Agar ini ya. Makasih Bu. Ya, ya, kayak bisa dibaca-baca aja minimal. Memang sinyalnya kurang bagus Mbak di sini juga karena cuacanya juga kurang bagus. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian di antaranya tadi yang kelima ya, laki-laki yang mapan, laki-laki yang bisa mencukupi kehidupan dalam keluarganya, walaupun tidak mewah, tapi dia mampu mencukupi keluarganya. Yang keenam adalah laki-laki yang mampu mendidik istrinya kelak. Jadi bagi seorang suami, calon seorang suami harus mampu mendidik istri dan anak-anaknya, terutama istri, mampu mendidik dalam hal agama, dalam hal ibadah, pengetahuan terhadap agama dan sebagainya, dalam hal aurat dan sebagainya. Seorang laki-laki harus mampu dan harus mau mengarahkan istrinya dalam hal pendidikan agama, termasuk akidah dan auratnya. Bagaimana cara ibadahnya, bagaimana dengan sholatnya, bagaimana dengan bacaan Al-Qur'annya, mereka harus mampu mendidik istrinya. Kemudian hak istri dan kewajiban suami diantaranya adalah membayar mahar dan sebagainya. Kemudian memberikan nafkah yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, papan, atau tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan suami. Papan dan pangan, sandang, pangan, dan pangan. Itu artinya sandang, berikan pakaian yang layak yang bisa menutupi dan bisa, karena kehormatan seorang istri atau suami juga atau seseorang bisa dilihat dari cara berpakaian dan sebagainya. Maka berikan pada istri pakaian yang layak, ya, walaupun tidak bagus dan tidak terlalu mahal, yang penting mempunyai pakaian yang layak. Kemudian sandang, papan, berikan tempat tinggal minimal, walaupun usahakan setelah menikah nanti minimal kita bisa memisahkan diri dari orang tua apabila orang tuanya masih mengasuh adik-adik, ya, atau keluarga yang lain. Minimal kita harus memisahkan diri. Dalam hal ini adalah tujuannya supaya kita bisa hidup mandiri, misalnya dengan jalan, membeli rumah dan sebagainya, atau hidup mandiri supaya kita bisa menapaki masa depan atau pernikahan ke depan supaya harmonis tanpa ada orang ketiga dan tanpa meminta bantuan atau bergantung kepada orang tua. Namun kita tetap dalam hal ini berkoordinasi dengan orang tua dan keluarga wajib kita lakukan. Kemudian bergaul dengan baik. Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam hal Al-Quran adalah pergaulan suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta, mencintai, dan saling menghargai. Baik, kita lanjutkan. Kesimpulannya adalah keluarga bahagia adalah upaya adalah keluarga yang sering menjadi memisahkan diri atau keluar dari, bisa mengatasi dari segala problema yang ada, ya. Kemudian bisa menangkal atau mengendalikan kehidupan yang bagus dalam rumah tangganya apabila ada suatu kendala dan sebagainya. Dan carilah, kata Nabi, carilah wanita yang solehah, sebab dengan soleh dan solehah maka menghindari atau terhindar dari tindakan keji dan mungkar. Dan sebaliknya, carilah suami yang soleh dalam menapaki rumah tangga, karena akan menghindarkan diri dari tindakan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solehah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Dan dikatakan juga tingkahul mar'atu
alba. Dikatakan bahwa wanita biasa dinikahi karena 4 hal. Pertama adalah 5 liha, karena hartanya, ya, dia mempunyai harta, ya, dia walaupun tidak kaya raya tetapi ada harta untuk bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya. Yang kemudian adalah wali jamaliha, wali hasabiha, dikatakan karena kedudukannya, ya, karena kedudukannya baik. Kemudian wali jamaliha, yang ketiga adalah wali jamaliha karena parasnya, dia cantik walaupun tidak terlalu cantik tetapi boleh dibilang cantik benar beauty, cantik agamanya dan cantik budi pekertinya. Kemudian dikatakan karena wali diniha, yaitu karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih karena agamanya atau keislamannya, sebab kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Nah, di antara keempat ciri-ciri tersebut adalah pilihlah agamanya. Kalau kita mau mencari pasangan yang soleh dan soleha, cari agamanya. Insya Allah dengan agama yang bagus, dengan agama yang taat, ya, akan terjalin suatu hubungan rumah tangga yang harmonis. Allah ridho, orang tua ridho, keluarga ridho. Insya Allah perjalanan rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, dan akan menuju ke arah kesempurnaan. Ya, mungkin itu paparan pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah. Nanti bisa dipelajari di PPT-nya, akan kita bagikan, ya. Mungkin itu yang kita sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk didiskusikan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Syed Rosmalina. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi ada peserta kajian yang ingin bertanya dapat menanyakannya langsung di Zoom atau bisa di kolom chat atau di kolom komen. Silakan. Pertanyaan dari Dein. Izin bertanya, Bu, bagaimana terkait usia pernikahan yang ideal? Terima kasih. Ya, ini mau dijawab langsung apa bagaimana, Mbak? Dijawab langsung aja nggak, Bu? Baik. Pernikahan yang ideal usia berapa gitu ya? Jadi sepertinya udah ada yang siap menikah. Alhamdulillah ya. Ini doakan semoga pernikahannya nanti sakinah mawaddah warahmah dan mendapat calon tentunya, ya, calon yang sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi ya. Yaitu suami yang soleh, ya, kita penyabar, ya, berakhlak mulia, bagus, mempunyai kedudukan, mempunyai pendidikan yang bagus, luar biasa insya Allah ya. Baik, kriteria pernikahan yang baik kalau sekarang ini ya, undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa bagi seorang calon mempelai wanita itu sekarang ini usia 19 tahun.
dibatasi ya, itu dengan 19 tahun ke atas ya. Prianya boleh 22 atau 25 tahun, mungkin sampai 30 tahun, itu yang ideal. Tapi pada kenyataannya banyak usia-usia muda yang sudah menikah sehingga akan menimbulkan ketidakharmonisan ya. Tapi itu hanya pembatasan aja ya. Dianjurkan usia seperti itu 19 tahun ke atas itu supaya timbullah rasa saling bisa introspeksi diri, saling ada kedewasaan. Ada yang 17 tahun. Kalau undang-undang yang lama itu perempuan 17 tahun, untuk prianya bisa 20 tahun sampai 22 sampai 25 tahun. Ya, itu yang ideal kan. Tapi sekarang supaya dewasa ya, supaya timbul rasa dewasa, tidak mudah mengadu kepada orang tua kalau ada problema hidup, maka usia 19 tahun itu udah usia yang bagus, itu usia yang matang. Itu bolehlah kita ikutin saran pemerintah minimal ya 19 tahun ke atas, artinya sudah lulus kuliah dong, sudah lulus kuliah, sudah bisa mendapatkan pekerjaan, walaupun sambil kuliah juga bisa sih menikah ya, asal pekerjaan sudah ada ya, untuk kaum prianya ya, untuk kaum pria ya, untuk kaum wanitanya 19 tahun ke atas, 19 tahun ke atas, kalau prianya 25 tahun ke atas ideal ya, jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda itu biasanya kurang dewasa ya. Walaupun tidak semuanya, biasanya kalau udah nikah memang udah siap dan tidak tergantung pada keluarga, artinya bisa memfilter keluarganya sendiri, bisa menampilkan keluarga yang harmonis karena usia yang sudah matang gitu. Makanya dari sekarang jauh-jauh hari itu bagaimana caranya supaya memperoleh pasangan yang bagus, itu pun kita wajib untuk memplanning itu dengan jalan meminta, memohon pada Allah supaya diberikan keturunan yang di usia yang matang itu ya, jangan menikah di bawah usia kecuali dalam keadaan darurat. Apa itu darurat? Ya itu makanya darurat itu sesuatu yang tidak diinginkan, jangan sampai terjadi, karena tidak sedikit orang yang menikah muda itu mengalami gagal di dalam perjalanan pernikahannya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum, ingin bertanya, banyak sekali pemuda dan pemudi yang ingin menikah, tapi merasa bingung dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, sehingga banyak di antara mereka yang terlambat menikah. Bagaimana meluruskan niat untuk menikah? Terima kasih. Baik, biasanya kenapa ada kegagalan dalam pernikahan? Maka dari itu ada disebutkan bahwa menikah itu adalah perbuatan yang sangat mulia dan tidak main-main. Maka dari itu di planning, harus ada planning, ada rencana bahwa menikah itu akan kita jalankan, ada tujuannya. Apa sih tujuan pernikahan itu? Itu adalah menyatukan keluarga dari satu menjadi dua, dari dua keluarga menjadi satu keluarga, kemudian dijadikan suatu naungan agar terjalinlah suatu hubungan yang harmonis, hubungan yang searah, seirama, dan juga agar cita-cita mulia itu akan terpenuhi. Melakukan sunnah Rasul, planning itu. Kalau saya melakukan sunnah Rasul, maka saya harus komitmen, ya. Harus komitmen bahwa saya harus nikah usia sekian, harus ada planning nih. Saya harus lulus pada usia sekian. Planning dari sekarang, lulus kuliah usia sekian. Kemudian usia sekian lagi saya harus mendapatkan pekerjaan, harus memperoleh pekerjaan yang layak ya. Tentunya pekerjaan untuk yang awal itu apa saja, yang penting halal, pekerjaan yang bagus tentunya,
jangan pilih-pilih pekerjaan yang susah dicari, artinya nggak dapat pekerjaan, nggak dapat pekerjaan, ya udah saya nunggu aja, nganggur nggak apa-apa, jangan sampai itu terjadi. Ya apa aja dijalankan, yang penting halal ya, sambil menunggu pekerjaan yang lebih bagus lagi, sehingga kita bisa menabung nanti. Nah, kalau dia dapat pekerjaan, kita harus menabung. Minimal yang kita tabung, yang kita harapkan apa dulu? Kita cari rumah dulu. Rumah, misalnya boleh menabung rumah, bisa boleh mengambil rumah, dengan mencicil dan sebagainya. Kelak kalau menikah, kita udah siap. Kemudian rencana planning berikutnya adalah menikah usia sekian. Harus ada batasan, jadi di 30 tahun nih saya, udah 20 tahun nih, atau di 25 tahun saya belum nikah, saya harus planning. Usia 20 tahun nanti saya harus menikah. Dan menikah itu adalah ibadah sunnah ya, yang harus kita lakukan. Ada hukumnya, ada wajib, ada mubah, ada makruh, dan sebagainya. Dan apabila sudah mampu dan sudah ada calon yang soleh, sudah mampu melaksanakan pernikahan dan ada pekerjaan, mampu dalam hal harta, maka wajib menikah. Kaum pria dan wanita wajib untuk menikah, tidak boleh ditunda-tunda ya, boleh ditunda-tunda. Makanya kami berdoa itu berzikir supaya Allah berikan zikirnya apa. Nah ini rahasia ya, nanti boleh kita bawa tuh, dibaca tuh sambil kita beribadah setiap hari supaya dapat yang soleh dan soleha. Kenapa gagal? Masalahnya gagal itu kenapa? Karena gagal itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, gagal karena tidak serius dan sebagainya. Kalau dibaca tuh surat Yusuf yang berbunyi Qala Yusufu li abihi inni ra'aytu ahadan. Itu dibaca seterusnya. Dibaca terus setiap malam mau sholat isya ya, dibaca setiap hari. Insya Allah datang yang soleh dan soleha. Terus yang nggak soleh, nggak soleha dan nggak soleh itu akan mundur nanti, pelan-pelan akan mundur. Surat itu surat Yusuf itu ayat 4 masalah itu luar biasa itu adalah surat dikatakan kita surat untuk mencari jodoh yang soleh dan soleh. Yang nggak soleh mundur itu nanti gitu. Maka dari itu di planning supaya tidak gagal. Supaya tidak gagal menikah maka harus ada planning ya. Ada planning, ada rencana. Artinya ada rencana yang matang agar pada waktunya, tepat waktu kita bisa melaksanakan planning kita dengan baik dan benar. Agar tidak lewat dan sebagainya. Ya, ini tuh. Ya, silakan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Izin bertanya Ibu, di masa pandemi ini banyak pemuda dan pemudi yang memilih menikah dini. Bagaimana cara agar membentuk keluarga yang sakinah di tengah usia mereka yang masih labil? Iya, menikah dini itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa harus menikah dini? Jadi masalahnya siapkan diri dulu. Jangan menikah dini apabila satu tidak ada kesiapan. Biasanya orang yang menikah dini itu karena nafsu, karena terbawa hawa nafsu, sehingga melakukan pernikahan dini. Karena kebanyakan pernikahan dini itu kurang berhasil, walaupun tidak semuanya ya, ada juga yang berhasil, cuman mayoritas itu 75% itu kebanyakan gagal ya, pernikahan dini karena mereka tidak dewasa. Terus bagaimana cara membentuk kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur bagaimana nih pernikahan ini? Apa rumah tangga ini mau dikemanakan? Tidak mungkin kan, sudah menikah harus dibubarkan dan sebagainya. Kalau udah terjadi bagaimana? Dia harus memposisikan diri bagi seorang suaminya ya. Ini sudah menikah ya Mbak ya. Ini karena sudah menikah harus memposisikan diri sebagai imam yang baik, yang bertanggung jawab, yang dewasa. Dalam hal ini walaupun usia masih muda, tetapi ilmu harus sudah dewasa, pemikiran harus sudah dewasa dan mampu
mampu memfilter rumah tangga, menghandle rumah tangga, mampu menjadi seorang bapak, mampu menjadi seorang suami, mampu menjadi seorang teman, mampu menjadi seorang ibu, dan mampu menjadi seorang istri, dan mampu menjadi seorang kawan. Nah, jadi tidak apa-apa berantem, apa-apa emosi, akhirnya ngadu ke orang tua. Orang tuanya tidak dewasa. Ada yang mendamaikan dengan cara yang baik, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Kamu tidak boleh begitu seperti anak kecil saja menikah, ribut mulu dan sebagainya. Tapi tidak sedikit orang tua yang salah dalam mengarahkan anak-anaknya. Jadi saran kita sebagai orang tua, kalau anak kita sudah menikah dan saling suka, sebagai orang tua harus memposisikan diri sebagai sebagai dermaga, ya, sebagai dermaga yang baik. Artinya dermaga itu tidak pilih kasih. Di mana ada kapal masuk dimanapun, dari manapun, mau baik, mau jelek, mau besar, mau kecil, mau dari kapal pesiar mewah atau tidak, maka dermaga itu tugasnya adalah menerima dan tidak membeda-bedakan. Harus ditampung semuanya, seperti itu. Nah, sebagai seorang anak yang menikah dini tadi harus mampu berbuat dewasa, menjadi seorang yang dewasa, harus mampu, karena mau tidak mau pernikahan itu akan melahirkan seorang anak, ya. Meskipun dia masih dini, tapi tetap akan menghasilkan atau melahirkan seorang anak dan generasi-generasi yang bakal melanjutkan pernikahan kalian nanti, sehingga akan ada generasi penerus dalam rumah tangga. Jangan sampai generasi penerus itu menjadi lemah, tapi ciptakan generasi yang tangguh, yang kuat, meskipun pernikahan kalian masih dini. Kalau sudah menikah, jangan sampai ada opsi yang mereka katakan pernikahan dini macamnya, pernikahan dini masih nggak dewasa dan sebagainya. Tolak itu, tangkal itu semuanya, ya, bahwa saya harus bisa. Itu tidak akan terjadi. Saya akan bisa karena saya sudah menjadi imam dalam hal ini, dan istri menjadi makmum bagi suaminya. Insya Allah dengan begitu pernikahan akan berjalan mulus dan tidak akan kalah dengan pernikahan-pernikahan yang sudah dianjurkan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk usia wanita 19 tahun ke atas, pria 25 tahun ke atas dan sebagainya. Insya Allah, ya. Mungkin itu. Baik, Bu, terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini masih ada. Ibu ingin bertanya bagaimana tanggapan Ibu terkait adanya pernikahan yang beda agama dan kemudian orang tuanya itu menyetujui saja menikah beda agama. Yang kita ketahui kan menikah beda agama itu tidak diperbolehkan karena satunya tidak bisa mengajarkan ilmu agama yang sama. Terima kasih, Bu. Baik, pernikahan beda agama. Kebetulan saya sedang menangani kasus pernikahan beda agama. Nah, tetapi pernikahan beda agama itu pernikahan yang tidak diinginkan, ya. Jadi tidak boleh dilaksanakan. Kalau takutnya juga, kalau kita sebagai seorang muslim, tugas kita adalah membawa pasangan kita apabila masih ingin bersatu dengan pasangan atau calon pasangan kita, maka seorang istri atau seorang suami tidak boleh lemah keimanannya, harus kuat, ya. Jangan terkalahkan keimanan kita dengan cinta, dengan rasa cinta dan kasih sayang. Subhanallah. Karena kalau itu terjadi, ya, itu akan merugikan, sangat-sangat merugikan, terutama kaum wanita, ya. Sangat dirugikan. Kenapa? Karena beda agama itu dilarang dan diharamkan, ya. Tidak diperbolehkan, apalagi di Indonesia. Walaupun ada yang diam-diam melaksanakan, tapi endingnya tidak bagus, ya. Lebih baik tidak melaksanakan pernikahan beda agama, karena pernikahan beda agama itu mau dicari jalan keluar dari sisi manapun itu tidak akan ketemu, tetap hukumnya dilarang.
dan diharamkan. Bahkan hukum dalam hubungan suami istri pun dianggap sebagai perzinahan seumur hidup kalau itu dilaksanakan. Jadi sebaiknya tidak melaksanakan pernikahan beda agama. Mau tidak mau hanya dua cara, dua jalan untuk mengatasi pernikahan beda agama. Satu, anggap atau tarik calon kita atau istri kita atau suami kita, ajak kembali atau kembali kepada jalan agama Islam, agama kita tentunya. Jangan sampai kita yang ke bawah gitu. Mau nggak mau harus diajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diambil. Kalau nggak mau bagaimana? Ya udah, jalan yang kedua adalah mengundurkan diri atau berpisah, ya, itu lebih bagus ya daripada kita berlangsung atau kita langsungkan pernikahan beda agama tetapi kita dimurkai oleh Allah seumur hidup kita. Maka dari itu lebih baik kita mundur yang benar. Kalau pasangan kita tidak mau ditarik, tidak mau diajak ke dalam keimanan kita, lebih baik kita mundur, karena sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu, tidak akan ada solusinya yaitu tadi, mau kembali ke jalan Allah atau mengundurkan diri dari pernikahan tersebut. Ya, maka dari itu sebentar sebelum menikah, wahai kaum pemuda dan pemudi, ini perlu nih ya, yang harus bahkan kalian bisa siar juga ya. Jangan sekali-kali kita menikah dengan wanita atau pria yang beda agama apabila dia tidak mau mengikuti milah kita, dan jangan sampai kita terbawa. Kalau sampai terbawa, meskipun dia cantik seperti bidadari atau tampan seperti bidadara, ya seperti itu, jangan kita terbawa apabila dia tidak mau mengikuti milah kita. Ya. Ingat, kalau itu terjadi, Nabi budak belia, budak legam, ya, itu lebih baik daripada menikahi seorang wanita cantik tetapi agamanya beda dengan kita. Jadi jangan dilanjut kalau tidak bisa ditarik. Seandainya bisa ditarik pun harus ada kriteria, harus ada perjanjian dulu. Jangan sampai udah nikah dan ujung-ujungnya dia kembali. Alhamdulillah ini jauh. Maka dari itu harus, kalau dia masuk ke agama pemilah kita yang sesuai dengan agama kita, berarti itu kewajiban kita harus kita lakukan. Ya. Kalau tidak, ya dengan akan jodoh yang lain. Dan bagi kaum non muslim juga tahu bahwa pernikahan dalam Islam yang beda agama itu tidak diizinkan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu. Baik Bu, mungkin kayaknya ini pertanyaan terakhir ya, karena durasinya juga. Ya. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya, apakah keluarga sakinah hanya berlangsung di dunia saja? Terima kasih Bu. Oke. Keluarga sakinah ya, kemudian dilanjut dengan mawaddah warahmah dan sebagainya ya. Sakinah itu di dunia luar biasa, menjadi idaman ya. Kalau terjadi rumah tangga sakinah, luar biasa bahagianya ya. Karena rumah yang dinamakan rumah tangga sakinah itu bukan hanya kaya harta saja ya, tapi kaya cinta, kaya harta, kaya keluarga, kaya segala-galanya ya, punya segala-galanya. Artinya walaupun tidak mewah tapi dikategorikan sakinah karena menerima. Ada dibilang sakinah 1, sakinah 2 dan sebagainya. Nah itu mudah-mudahan kita dalam kategori ada sakinah 3, ada sakinah calon sakinah dan sebagainya ya. Itu jadi sakinah itu kalau udah diraih dalam kehidupan di dunia, luar biasa sakinahnya, masya Allah ya, tentram ya, tenang, senang.
istilahnya nggak mikirin yang neko-neko, tidak ngiri dengan yang wah-wah, yang lebih-lebih. Kalau ada pepatah mengatakan karena saling cinta, ya kalau udah saling cinta itu namanya sakinah. Walaupun miskin tetap aja cinta, sakinah. Walaupun tidak kaya tapi dirasa cukup karena ada cinta. Yang dinamakan sakinah itu karena mereka juga ibadahnya bagus, dalam keluarga pembinaan rumah tangganya bagus, religius, tidak kekurangan, tidak ngebelangsat, bahasa kitanya itu karena sakinah. Di dunia luar biasa. Kalau ada pepatah mengatakan kalau cinta tidak melekat, ada yang bilang teleknya ayam merasa coklat dan sebagainya, itu yang dimakan sakinah itu sebenarnya kalau dalam sudah menikah ya, itu sakinah. Tapi di surga bagaimana? Akan terbawa nanti sampai ke surga ya. Jadi di surga luar biasa, bukan sakinah lagi. Kalau sudah di surga, apapun yang kita dapat kalau kita sudah melaksanakan apa yang sudah dianjurkan, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketemu lagi, kalau kita seiman, seakidah, kita akan ketemu lagi. Bahkan di sana apapun yang kita minta akan terpenuhi. Itu bukan sakit. Jadi luar biasa kalau di surga 5 sakinah, mawaddah, warahmah, luar biasa. Itu akan terpenuhi. Maka dari itu intinya rumah tangga sakinah itu bisa raih karena cita-cita kita, karena niat kita, karena manjada wajada kita, sehingga terjadilah rumah tangga sakinah. Sakinah tidak cukup diucapkan saja, tapi dijalankan dengan penuh perjuangan. Ya. Dan seandainya perjuangan itu tercapai, harus dijaga, tidak boleh dilepas begitu aja, karena rumah tangga sakinah itu bagikan unta liar. Maksudnya bagaimana? Unta itu adalah binatang, dirawat dari kecil. Apabila tidak dijaga dan tidak dipelihara, unta itu akan lepas. Walaupun sejak kecil kita yang memelihara, kita kasih makan dan sebagainya, begitu dilepas, lepas. Dia tidak memikirkan saya yang memelihara dia dan sebagainya. Itu sakinah. Jadi harus dijaga, dipelihara. Sakinah pun harus dijemput, ya. Di samping dijaga, dipelihara, dijemput juga, ya. Sakinah harus dijemput. Kalau sudah dijemput, maka dijemput itu pun dipelihara, dijaga dengan baik agar sakinah itu tidak lari dan tidak lepas. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Baik Bu, ini ada satu lagi Bu. Nggak apa-apa ya Bu? Ya, silakan. Nanti ada ada evaluasi. Izin bertanya Bu, bagaimana cara mengatasi orang yang mu'alaf namun setelah menikah dia tidak menjalankan syariat Islam dan ketika dinasihati justru tersinggung? Ya, maka dari itu tadi saat Umi udah paparkan ya. Kalau mau nikah, cari kriteria dulu. Ada perjanjian dulu sebelum menikah. Jangan menikah, kamu mau nggak masuk Islam atau mau nggak masuk ke akidah kita? Mau, jangan asal mau, tapi dengan syarat. Mau dengan syarat satu, harus mau menjalankan syariat Allah. Rukun Islam yang kelima harus dijalankan walaupun step by step, pelan-pelan. Kemudian rukun iman ke-6 itu harus pula dijalankan step by step, pelan-pelan. Tidak hanya diucapkan mau, tetapi ujung-ujungnya dia nanti setelah terpenuhi hasratnya, maka dia akan kembali kepada milah. Itu udah ada ya, udah banyak terjadi seperti itu. Maka sebelum ada pernikahan akan adakan perjanjian. Perjanjiannya bagaimana? Kalau kamu mau menikah dengan saya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus lebih taat pada Allah. Jangan sekarang oke, besok nikah. Minimal 6 bulan atau 3 bulan. Berikan perjanjian. Oke, mau menikah, asal belajar dulu, tapi tidak sekarang. Kasih waktu paling cepat itu adalah 6 bulan. Ngapain 6 bulan itu? Belajar ilmu agama, mencari guru, ya, datangkan guru atau ajak ke musola, ajak ke masjid untuk mencari seorang guru supaya diberikan nasihat dan diberikan ajaran agama yang bagus. Bagaimana cara sholat, bagaimana bacaan sholat, bagaimana dia harus menghafal minimal surat-surat pendek, harus bisa menghafal sehingga dia bisa menjalankan. Tapi kalau dia begitu masuk tidak menjalankan, otomatis dia tidak ada pencerahan dan diteruskan
hatinya sehingga dia kembali pada mulanya. Nah itu tadi, mengingkarinya. Terus yang rugi siapa? Mungkin pihak perempuan akan merugikan. Kenapa? Karena itu tidak bisa tidak bisa mengembalikan suasana yang utuh. Jadi sebaiknya bikin perjanjian dulu supaya nanti setelah keimanannya udah bagus ya, kita sholat bareng-bareng, ibadah bareng-bareng dalam menjalani perjalanan rumah tangga nanti, ada perjalanan yang harmonis, pernikahan yang harmonis, saling membantu, saling mengajarkan, saling belajar. Seorang istri juga begitu, harus membantu pelan-pelan ya. Seorang suami pun begitu, harus membantu pelan-pelan. Jangan menikah hanya KTP saja. Artinya Islam KTP saja. Masuk Islam hanya KTP saja. Jangan sampai terjadi, karena kalau agamanya tidak diajarkan, tidak mau mempelajari agama, otomatis bisa dengan mudah dia akan kembali kepada mulanya. Ya. Baik, Ibu sudah selesai pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, mungkin gitu ya, bagi kaum adan, bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah menapak dalam rumah tangga. Rumah tangga itu tidak sekedar membalikkan telapak tangan, tetapi ada pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin, dan bagi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan rumah tangga, maka kita harus ciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Supaya apa? Supaya terjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Dirinya yaitu ada rumusnya. Kita harus mempunyai rumus ya. Rumus supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Rumusnya ingat-ingat adalah sejuta asmara. Sejuta asmara. Senyum, senantiasa senyum. Kalau kita senyum senang. Kalau kita udah senyum rasanya sejuk. Dalam rumah tangga kalau suami istri selalu senyum, rasanya sejuk hati. Kalau udah sejuk maka akan senang ya. Senang akhirnya timbulan rasa sakinah ya, bahagia ya. Bisa ya. Kemudian jujurnya jujur ya. Jujur, tidak ada dusta di antara kita dalam rumah tangga, suami istri ya. Uang suami uang istri ya, uang istri uang suami. Jangan sampai uang suami uang istri, uang istri uang istri. Nah itu nggak boleh tuh ya. Jangan sampai ada, apalagi mengatakan ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang, aduh kasihan ya. Jangan sampai haram itu. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai sebagai seorang istri melakukan seperti itu. Dan sebagai suami kok harus tegas ya. Jujur dan tegas ya. Jujur tegas. Sayang bukan berarti takut ya. Tidak boleh suami takut sama istri, jangan sampai. Tetapi bukan takut, tetapi sayang, nurut, sayang, ngalah, itu bahasanya. Dan sebagai seorang istri, kalau suaminya kebetulan sayang, nurut, jangan metakil istilahnya ya. Metakil itu melunjak ya, istilahnya seperti itu. Jangan sampai ya, karena istri adalah wajib patuh dan taat kepada suami. Jangan sampai kejujuran itu ketidakjujuran akan menghancurkan rumah tangga. Tidak ada dusta di antara pasangan suami istri. Jangan ada dusta. Semua dikatakan jujur dalam hal harta, dalam hal cinta, dalam hal keuangan, dalam hal kakaknya taat, sejuk, ya harus senantiasa taat pada Allah. Insya Allah suami istri yang taat akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kepada orang tua ya, orang tua, kedua orang tua. Jangan sampai mentang-mentang kita udah menikah kita meninggalkan orang tua. Jangan sampai ya. Raih ridho orang tua juga supaya rumah tangga kita diberkahi ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa. Beriman berarti kita menuju takwa. Bertakwa sudah pasti beriman ya, kita menjauhi segala larangan dan apa yang sekiranya tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga yang bertentangan dengan agama, jauhi ya. Dan ketaatan itu akan dibangun melalui suami, istri, kemudian anak-anak, kemudian dalam melakukan rumah tangga, kemudian lingkungan sekitarnya dan sebagainya. As-sakinah, ya, as-sakinah, ketenangan, ciptakan ketenangan ya dalam rumah tangga. Kalau nggak ada ketenangan, ngapain kita menikah? Istilahnya seperti itu. Nah, tujuan menikah adalah litaskunu ilaiha, di antaranya adalah mencari ketenangan dan ketentraman. Nah,
Sakinah, maknya mawadah. Mawadah itu cinta. Saling mencintai, saling mengasihi. Jangan diabaikan ya. Cinta kita ya itu. Mati-matian berikan cinta itu kepada istri. Kalau ada istilah cinta. Nah, itu tuh cinta itu. Cinta ini seperti itu ya. Jangan sampai cinta kita ini juga melebihi cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada istri, walaupun ada ngelirik, yang lebih tampan, yang lebih cantik, itu anggap aja istilahnya kuntilanak, ya anggap aja itu penggoda. Jangan kita terima, jangan kita jauhi. Insya Allah pasangan kita ya ini yang diberikan oleh Allah. Insya Allah pasangan inilah yang terbaik untuk kita juga kita dunia akhirat. Kemudian as-sakinah, sejuta asmara, ra-nya adalah rahmah, penuh kasih sayang. Jadi katakan kasih sayang, kasihilah dia, sayangilah dia, karena itu hadiah dari Allah. Suami adalah hadiah dari Allah. Itu adalah hadiah dari Allah yang tidak terhingga, yang harus kita jaga, kita bina, kita bimbing, kita sayangi, kita kasihi sampai kita maut memisahkan kita. Mungkin itu kalau sudah kita sejuta asmara kita lakukan, insya Allah bonusnya adalah BMG, bahagia, keluarga, ini dia Allah. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Haji Rosmalina atas jawabannya dan atas materinya. Semoga apa-apa yang kita dengar tadi bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Selanjutnya ada Bapak Haji Ahmad Irfan mau menambahkan? Boleh. Ya, terima kasih MC. Izin Bu Rina, saya tambahkan. Ustaz, silakan. Ya, alhamdulillah sehat Umi. Lama nggak bertemu di kampus nih, kita bertemu di Tatap Maya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz Haji Wahid Komara. Salam sehat. Ini ada sesepuh kita ini, Pak Wahyu Komara juga hadir di sini. Ya, assalamualaikum Bapak Wahyu. Semoga sehat selalu Bapak. Ya, sedikit menambahkan mengenai kalau bicara pernikahan mungkin nanti Pak Wahyu karena beliau senior nih, ya beliau sudah banyak makan garam pernikahan gitu ya, karena sudah jadi kakek ya Ustaz Wahyu atau udah jadi kumpi nih gitu ya. Wah, cucunya udah 4 ya, jadi kalau dan selalu menjadi pengantin baru nih Ustaz Wahyu ya, selalu ya. Jadi bicara tentang pernikahan sebenarnya bukan hanya untuk kalangan anak muda ya, untuk kita ini Bapak Ibu yang sudah menikah juga perlu kembali di lagi ya tentang pernikahan agar senantiasa selalu menjadi pengantin baru ya. Jadi kalau pengantin baru itu kan selalu tadi apa Bu Lina istilahnya, singkatannya apa, asmara tadi Ibu ya? Asmara, Ustaz. Sejuta asmara ya, subhanallah, sejuta asmara ya. Itu akronim yang kalau dijabarkan itu nggak akan cukup 2 hari itu dijabarkan ya, sejuta asmara itu ya, yang memang itulah yang memang inti daripada membentuk keluarga sakinah itu, sejuta asmara. Baik rekan-rekan jemaah majelis di sini saya lihat banyak dari mahasiswa saya juga hadir di sini, dari kalangan mahasiswa, kemudian dari siswa juga ada ya. Ini sangat kajian ini sangat membekali ya buat siapa-siapa mobil khusus yang memang ke depan akan menikah, dan saya rasa yang belum menikah harus punya cita-cita untuk menikah gitu ya. Jadi kalau ditanya Kanza cita-citanya apa? Oh, pengen punya suami yang soleh gitu kan. Kemudian Diki cita-citanya apa? Oh, pengen punya istri yang soleha gitu Dik ya. Berapa Dik? 1 apa 2? 1 aja Dik gitu ya. Baik, Islam ini menjaga umatnya dalam keseharian yang kita kenal dengan hifzun nasl ya. Yakni hak untuk mempunyai keturunan, hak untuk terjaga daripada perzinahan.
Nah, maka untuk itu agar umat Islam yang memang sangat suci ya dalam syariat, sehingga ada aturan-aturan agama yang memang mewajibkan seluruh umatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga diri daripada perbuatan zina. Ya. Maka sudah sama kita hafal ya ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena perzinahan itu adalah sesuatu yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Ya, maka di sini pernikahan adalah menjadi solusi, ya, solusi untuk semua Muslim agar dia terhindar daripada perzinahan, gitu ya. Jadi pernikahan ini sebuah solusi, ya, solusi daripada perkara perzinahan. Karena pernikahan adalah sebuah solusi, nah ini sedikit tambahan saja, untuk keluar daripada perzinahan, maka jangan jadikan zina sebagai perantara menuju nikah. Nah, ini perlu dipahami nih ya rekan-rekan jamaah yang masih pada muda nih ya. Jadi karena pernikahan itu adalah solusi agar terhindar daripada perzinahan, maka jangan jadikan zina sebagai jalan yang ditempuh untuk menuju pernikahan. Nah, paham ya? Gitu. Nah, maksudnya apa? Tadi saya sebut bahwa nikah itu kan adalah tujuannya hifdzun nasl, ya, ini menjaga, ada yang kita kenal dengan ad-daruratul khamsah ya. Ya, hak asasi manusia ada 5, ada hifdzuddin, ya, hifdzul aql, kemudian hifdzun nasl, ya, kemudian ada hifdzul mal, ya, bahwa harta kita juga dijaga oleh agama, kemudian dalam hal keturunan kita juga dijaga oleh agama. Maka cara agama kita menjaga kita agar mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, maka ada pernikahan. Maka untuk itu ya sudah banyak tadi disebutkan oleh ini Lina ya, atau Bu Rosmalina, tentang bagaimana pernikahan itu, dan tadi dari pertanyaan juga sudah dijawab. Nah, saya ingin menambahkan di sini bahwa jagalah diri kita untuk menuju pada satu ikatan yang suci dengan cara yang suci, gitu. Apa maksudnya? Hindari diri kita daripada pergaulan-pergaulan yang memang tidak dapat menjaga kesucian pergaulan. Apa itu? Ya, perzinahan. Ya. Jadi perzinahan ini sebisa mungkin harus ya kita hindari untuk menuju gerbang pernikahan. Nah, inilah yang saat ini terkadang tidak dipelihara oleh sebagian orang-orang muslim, dalam hal ini para remaja, dalam menjalin hubungan antar laki-laki dengan perempuan. Sehingga terjadi ikhtilat, ya, percampuran yang memang hampir dikatakan sudah tidak ada batas antara laki-laki dengan perempuan. Nah, percampuran yang begitu sangat bercampur, ya, bahkan sudah tidak ada dinding antara laki-laki dan perempuan. Nah, inilah yang harus dihindarkan untuk menuju pernikahan. Kenapa? Ya, nanti kita akan bahas sedikit kenapa itu. Nah, realitas sekarang ini banyak orang yang memang menjadikan pacaran itu sebagai sebuah artinya kesepakatan umum yang wajar, gitu. Bahkan melegalkan pacaran. Kenapa? Padahal itu nggak legal dalam agama kita, ya. Itu kenapa dilegalkan? Karena sudah menjadi kesepakatan umum, ya, konsensus bersama. Oh, ya wajarlah dia pacaran dulu ya sebelum dia nikah. Padahal tidak, ya. Padahal Islam mengajarkan kita untuk berta'aruf, ya. Ya, sebenarnya materi ini tidak akan cukup dibahas ya dengan waktu 1 jam, tetapi sekedar saya mengingatkan ya untuk kita semua, baik yang laki maupun yang perempuan, jagalah kesucian dalam bergaul. Ya, kalau kita sudah punya calon ya yang memang saat ini kita sedang berta'aruf, tetap jagalah kesucian dalam bergaulan. Ya, kenapa? Karena kesucian dalam pergaulan ketika itu kita jaga, maka kelak yakin kita akan mempunyai keturunan yang memang suci juga dalam hal akidah, ya, dalam hal akhlak. Ya,
Nah, ketika bicara tentang pernikahan, maka kita juga bicara tentang parenting ya, tentang bagaimana kita mendidik anak. Dalam Islam ini, untuk menghasilkan satu generasi robbani, ya generasi yang mempunyai akhlak yang baik, itu dimulai jauh sebelum anak itu ada. Ya, maka ada istilah, ada prakonsepsi, ada konsepsi, ada pasca konsepsi dalam psikologi Islam. Nah, apa itu prakonsepsi? Pembentukan karakter seorang anak itu sudah mulai terjalin dalam agama kita ketika bapak ibunya itu pacaran, gitu ya. Ketika bapak ibunya itu berkenalan, ya. Ketika bapak ibunya itu bertaruh, gitu. Jadi kalau ketika pergaulan bapak ibunya sebelum akad nikah itu sudah banyak melanggar hukum-hukum agama, ya sudah banyak ikhtilat bercampur, ya bahkan belum akad nikah aja udah manggil mama-mama, papa-papa, kan gitu, ya. Udah ada tuh, bahkan anak SD aja manggilnya mama-mama, papa-papa, ya. Saya aja nggak gitu-gitu amat sama istri saya, gitu kan. Banyak anak sekarang tuh, ya belum nikah udah kewajiban jemput sana, jemput sini, gitu kan. Ya padahal belum ada hak dan kewajiban. Bahkan belum nikah, belum akad nikah sudah ada kewajiban menafkahi. Wah, ini yang lebih parah lagi, ya. Belum nikah udah wajib nafkahin. Wah lu wajib nyetor ke gua nih sebulan sekian. Itu nggak ada kewajiban itu sebelum terjadinya akad nikah. Nah, inilah yang kadang-kadang sudah kebablasan, gitu ya. Jadi jagalah kesucian dalam bergaul, ya, tahu batasan mana yang memang dibenarkan oleh agama, mana yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, ini prakonsepsi tadi, betul tadi Umi Lina mengatakan tunkahul arba'ah, tunkahun mar'atu bi arba'atin. Ya, nikahilah perempuan dengan sebab 4 perkara tadi. Nah, ini adalah prakonsepsi. Jadi jaga kesucian bergaul, ya. Kenapa? Karena kalau bergaulnya udah nggak suci sebelum nikah, maka nanti dia punya anak pun demikian. Nah, inilah yang tidak ada pada teori parenting di barat. Kemudian masuk konsepsi. Apa itu konsepsi? Sebelum konsepsi, ya dia masuk akad nikah dulu. Jadi kalau ingin menghasilkan generasi yang berakhlak, ya harus dengan jalur pernikahan. Banyak orang yang tinggal serumah, tinggal sekamar, berhari-hari, berbulan-bulan, dia nggak mau terikat dengan ikatan akad nikah. Itu banyak. Ya. Jadi untuk mempunyai anak yang bergenerasi robbani, ya mempunyai karakter Islam, ya harus didahului pintu gerbangnya akad nikah. Jadi kalau dia tinggal serumah dan hidup bersama nggak ada akad nikah, mustahil, ya hampir dikatakan mustahil dia mempunyai anak yang berakhlakul karimah. Ya, kemudian sudah akad nikah, maka konsepsi, ini perannya udah itu, ya. Maka konsepsi ini sudah dalam ikatan pernikahan, ya. Yakni, ya maaf, ya sebelum berhubungan suami istri, ya, dia harus ada adab-adabnya. Ya, ini Ustadz Wahyu lah yang lebih memahami tentang hal itu, ya gitu kan. Makanya sebelum menikah ini nanti ini buat mahasiswa dan rekan-rekan, hafalkan tuh doa ketika ingin ya tidur dengan pasangan, itu wajib hafal itu. Ya, ini bukan porno, bukan, karena bahasa tentang pernikahan, gitu ya. Wajib hafal. Ya, Umi nanti kan ada penataran Umi ya sebelum nikah Umi ya biasanya ya, gitu ya. Itu mesti hafal itu. Diki mesti hafal dari sekarang, Diki. Searching nanti di internet tuh, ya. Tadi kan doa biar dapat jodoh yang soleh-soleh udah tuh dari Umi. Nah, dari saya ya cari tuh ya doa-doa yang memang ya sebelum melakukan hubungan. Nah, itu apa? Ini ada kaitannya dengan konsepsi, gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana ketika sudah hamil, apa hal-hal yang memang wajib dilakukan oleh suami, oleh istri, ya perbanyak baca selawat bagi seorang ibu, ya kemudian perbanyak baca Quran oleh seorang ibu dan seorang ayah. Ini mempengaruhi juga cabang bayi yang nantinya akan lahir. Nah, kemudian dari situ pendidikan sudah ada tuh ya, pendidikan anak itu dalam perut juga sudah ada terus sampai dengan lahir, sampai dengan dewasa. Nah, itulah pendidikan pasca konsepsi yang sudah sering kita dengar. Nah, jadi sedikit tambahan untuk kita semua bahwa untuk Anda yang belum nikah, ya baik yang sudah punya calon maupun yang belum, tetaplah jaga kesucian dalam bergaul. Terlebih khusus perempuan. Ya, terlebih khusus perempuan. Kenapa? Karena ya mohon maaf nih agak sedikit ekstrim pernyataan saya. Laki-laki ini nggak bawa perut, gitu ya. Perempuan nggak bawa perut.
gitu ya. Artinya banyak kasus terjadi tadi Umi sebut hal-hal yang darurat gitu ya. Darurat, ada istilah BMW kan, ada dia apa, MBA gitu kan, merit by accident, sebenarnya bukan accident tapi diniatkan itu ya. Nah, mungkin perzinahan itu nggak sengaja, pasti disengaja gitu kan. Nah ini juga ya, jadi jagalah kesucian dalam bergaul, ini sangat-sangat saya sampaikan di akhir ini, karena ketika saya melihat realitas di masyarakat, pacaran ini bukan hanya merambah kalangan mahasiswa, tapi di dunia SD sudah banyak ya. Nah ini kenapa? Karena kurangnya perhatian dari orang tua. Dan kurangnya perhatian dari orang tua ini untuk kita juga. Dan yang saya lihat juga terkadang orang tua salah dalam memahami gaya hidup juga di masyarakat. Kenapa? Terkadang orang tua merasa bangga kalau anaknya udah punya pacar tuh, ya, Ustaz Wahyu atau Umi gitu ya. Alhamdulillah anak gue udah punya pacar, gitu ya. Ini saya rasakan tuh di lingkungan ketika Lebaran, ya dia bangga-banggakan. Ya ini satu hal yang memang menjadi cerminan daripada kultur di masyarakat kita. Jadi ya, untuk adik-adik, rekan-rekan semua di sini yang ikut, maka jagalah kesucian dalam bergaul, karena itu nanti akan mempengaruhi ketika Anda nanti sudah punya anak. Itu saja mungkin sedikit tambahan dari saya. Untuk doa penutup, kita minta kesediaan Ustaz Wahyu Komara untuk menutup kajian kita pada sesi hari ini. Recording stopped. Pak Wahyu, mic-nya masih di mute. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Anta intinya? Langsung? Iya Pak. Ya. Langsung? Ya langsung Pak. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Ya ilahana anta maqsudi wa ridaka maktubi atina mahabbatan rabbik nafsika wa bi ma'rifatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan yang singkat ini punya banyak manfaat. Ya Allah, berkahilah di dalam pertemuan ini dengan karunia-Mu ya Allah ya Sayyidina wal Ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu sudah membacakan doa penutup untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Irfan juga yang sudah menambahkan materi tadi. Karena sudah selesai kajiannya, kita tutup kajian pada hari ini dan membaca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa-apa yang kita dengar hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi bekal untuk kita di masa depan.